Bab 261-265. Bab 261, Pertarungan Besar di Langit. Di cakrawala yang jauh, 4 kehadiran kelas Do Huang yang mengesankan tersebar di langit. Ruang di sekitarnya tampak sedikit bergetar pada saat ini. Awan putih malas di langit biru terkoyak oleh kekuatan yang mendominasi di langit. Di kota Yan, semua orang berulang kali gemetar di bawah 4 kekuatan besar dan perkasa yang berinteraksi ini. Tekanan mengerikan itu membuat orang merasa seolah-olah mereka masing-masing membawa batu seberat 500 kg. Napas mereka menjadi agak dalam dan berat. Lumen, haha, tidak terduga bahwa kamu benar-benar akan dipaksa untuk berlarian secara acak. Jika ini disampaikan kembali, Anda kemungkinan akan diejek sampai mati oleh mereka. Mata berbentuk segitiga besar itu menatap Xiao Yan dan Hai Bo Dong di seberangnya. Mulut besar, kaisar ular hitam bersayap 8, terbuka dan tertutup, memancarkan tawa yang memekakkan telinga. Kamu bajingan bayi ya. Saya membawa seseorang bersama saya dan juga tidak ingin berakhir melawan mereka. Jika saya tidak lari, haruskah saya dengan bodohnya berdiri di sana dan menunggu mereka menyerang? Ketika wanita berpakaian hijau yang tubuhnya tergantung di samping kepala, kaisar ular hitam bersayap 8, mendengar tawa mengejeknya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Hihi. Kaisar ular hitam bersayap 8, tersenyum dan menggoyangkan ekornya yang besar. Matanya yang berbentuk segitiga bergerak. Ketika dia melirik King Lin di dada wanita yang dia panggil sebagai Lumen, suaranya yang seperti guntur menjadi jauh lebih serius. Apakah itu benar-benar, murid bunga ular hijau giok 3? Petik 2. Ya, tidak ada yang salah dengan indramu. Itu benar-benar itu. Saat dia menyebutkan ini, kegembiraan menyebar di dahi wanita berpakaian hijau ini saat dia tersenyum, mengangguk dan menjawab. Itu bagus. Mendengar ini, kaisar ular hitam bersayap 8, jelas menghela nafas lega. Dia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan dan Hai Bo Dong di seberangnya. Setelah memindai sedikit, dia berseru kaget. Dia berhenti di tubuh Xiao Yan yang memancarkan api putih tebal dan berkata dengan kaget, sungguh tidak biasa. Mengapa saya merasa bahwa ki pada orang ini tampak agak akrab? Petik 2. Kamu juga punya perasaan seperti ini. Wanita berpakaian hijau mengedipkan matanya karena terkejut. Dia mengukur Xiao Yan dan berkata, baru saja, saya membuka penutup saya karena ki yang agak akrab di tubuhnya. Namun, ada terlalu banyak orang kuat yang pernah saya hubungi. Oleh karena itu, saya tidak dapat mengingat dengan siapa ki ini mirip. Petik 2. Api berwarna putih di tubuhnya seharusnya adalah api surgawi, kan? Hanya saja saya tidak yakin itu jenis apa. Cek-cek, sungguh orang yang beruntung. Kaisar ular hitam bersayap 8, berkata dengan terkejut. Iya, itu memang jenis api surgawi. Kekuatannya sangat menakutkan. 10.000 penjara kayu, saya tidak berpengaruh padanya. Wanita berpakaian hijau itu menganggukkan kepalanya dan berkata dalam-dalam. Hihi, sudah bertahun-tahun sejak aku datang ke Kekaisaran Jiama. Saya tidak menyangka bahwa orang yang kuat seperti itu benar-benar muncul. Kaisar ular hitam bersayap 8, agak terkejut saat dia berkata sambil tersenyum. Baiklah, cukup omong kosong ini. Setelah membuat keributan besar di sini, saya khawatir orang-orang dari Sekte Awan Berkabut dan Iblis Tua dari Kerajaan Kekaisaran Jiama telah merasakan sesuatu. Jika kita berlarut-larut, itu akan merepotkan begitu mereka bergegas. Wanita berpakaian hijau itu berkata dalam-dalam. Oke, aku tahu. Sungguh wanita yang bertele-tele. Kaisar ular hitam bersayap 8, mengayunkan ekornya yang besar sedikit dan segera berkata dengan agak menyesal, tapi... Betapa malangnya. Awalnya, saya ingin mencari Ratu Medusa untuk mengadakan kompetisi. Siapa sangka evolusinya justru gagal. Ah, wanita yang begitu cantik. Jelas bahwa dia muncul hanya untuk kaisar ini. Petik 2. Baik ya, berhentilah berpikiran romantis seperti itu. Apakah Anda lupa keadaan mengerikan yang dia pukuli untuk terakhir kalinya? Wanita berpakaian hijau memutar matanya dan berkata tanpa daya. Hei, aku suka kekerasannya. Kaisar ular hitam bersayap 8, menggelengkan kepalanya yang besar dan tertawa keras, baiklah. Anda harus membawa gadis itu dan pergi dulu. Saya akan memblokir mereka. 10 menit kemudian, kita akan bertemu di tempat lama. Hati-hati. Keduanya bukan orang sederhana. Wanita berpakaian hijau itu menganggukkan kepalanya dan mengingatkan.
Sepasang sayap di punggungnya mengepak dengan lembut dan dia melesat ke cakrawala yang jauh. Yakinlah, jika kita membandingkan kecepatan terbang, tidak ada seorang pun di kelas Do Huang yang dapat dibandingkan denganku. Kaisar ular hitam bersayap 8, melambaikan ekornya ke arah wanita berpakaian hijau di kejauhan dan dengan bangga tertawa. Kamu mau pergi, meninggalkannya. Melihat wanita berpakaian hijau dengan cepat melarikan diri, ekspresi Xiao Yan tenggelam. Dia mengepakkan sayap awan ungu dengan lembut dan tubuhnya melesat ke depan. Hihi, lawanmu adalah aku. Melihat Xiao Yan yang ingin terbang melewatinya dari atas, Kaisar ular hitam bersayap 8 tertawa. 8 sayapnya mengepak bersama dan tubuhnya yang besar langsung muncul di jalur yang dilalui Xiao Yan. Ekor ularnya yang besar tiba-tiba berayun. Kekuatan mengerikan yang dikandungnya sebenarnya menyebabkan ruang itu memiliki semacam perasaan yang terdistorsi. Merasakan kekuatan mengerikan dari ekor ular, ekspresi Xiao Yan berubah. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Tubuhnya dengan cepat memutar dan menghindarinya. Meskipun dia menghindari serangan itu, tujuannya untuk mengejar dihentikan. Sialan, hai tua, serang. Xiao Yan mengutuk dengan lembut. Saat tubuhnya menghindari serangan berulang dari Kaisar ular hitam bersayap 8, dia memutar kepalanya dan berteriak ke arah Hai Bodong. Bantu aku memblokirnya sebentar. Ekspresi Hai Bodong serius saat dia berteriak pelan. Tangannya membentuk segel. Saat lengan bajunya sedikit bergetar, udara dingin tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh tempat itu benar-benar diselimuti oleh udara dingin. Karena meningkatnya intensitas udara dingin, benang salju mulai turun dari langit. Sesaat kemudian, angin liar melolong. Salju dengan cepat diaglomerasi menjadi bila es putih salju. Benang angin liar berangsur-angsur berubah menjadi pusaran yang tiba-tiba mengembang. Sesaat kemudian, pusaran itu benar-benar meluas hingga lebarnya lebih dari 10 meter. Saat angin liar melolong, banyak bila es yang tajam ditembakkan ke pusaran. Dalam sekejap, tornado berwarna putih yang bagian luarnya ditutupi oleh bila es yang tajam muncul dari udara tipis di langit. Dengan menggunakan kekuatannya sendiri untuk membangun badai pisau es yang ganas, banyak keringat dingin mulai menumpuk di dahi Hai Bodong meskipun kekuatannya. Xiao Yan, minggir. Hai Bodong berteriak dengan suara rendah. Ketika dia melihat Xiao Yan dengan cepat mundur ke satu sisi, Hai Bodong melambaikan lengan bajunya. Badai bila es besar yang membawa suara angin pecah yang tajam, melolong saat menyapu ke arah Kaisar ular hitam bersayap 8. Hei, momentumnya cukup bagus. Namun, saya adalah bintang 6 Do Huang. Bagaimana kekuatan 2 bintang Do Huang milikmu ini bisa bersaing denganku? Haha, mengamati badai bila es yang sedang disapu, Kaisar ular hitam bersayap 8 tertawa keras. Dia mengayunkan kepalanya yang besar dan api berwarna hitam tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Setelah itu terus-menerus disuplai sebelum akhirnya menggumpal menjadi energi berwarna hitam yang sama besarnya, Kaisar ular hitam bersayap 8, di atas kepalanya. Mengayunkan ekornya yang besar dengan tiba-tiba, Kaisar ular hitam bersayap 8, yang benar-benar diaglomerasi dari api berwarna hitam aneh dengan keras ditembakkan dari Kaisar ular hitam bersayap 8. Itu membawa kekuatan yang cukup menakutkan dan bertabrakan dengan tornado bila es berwarna putih. Pada saat tabrakan, ruang ketika keduanya bersentuhan tampaknya telah hancur dan membuka garis retakan kecil berwarna hitam. Bang! Dua jenis energi menakutkan yang berbeda, dengan yang satu berwarna putih dan yang lainnya berwarna hitam, saling berhadapan untuk sesaat sebelum tiba-tiba meledak di langit. Suara ledakan energi yang intens masih bisa terdengar samar-samar bahkan 1 kilometer jauhnya. Pada saat ledakan terjadi, lingkaran riak energi menyebar dari titik ledakan dan mengguncang Hai Bodong dan Kaisar ular hitam bersayap 8, pada saat yang sama, memaksa mereka untuk mundur dengan cepat. Haha, dengan caramu menyia-nyiakan, bahkan jika kamu seorang Do Huang, kamu mungkin hanya bisa menampilkannya beberapa kali, bukan? Mengamati Hai Bodong, yang wajahnya berkeringat dingin, Kaisar ular hitam bersayap 8, tertawa keras. Ledakan oktan. Sebelum tawanya benar-benar jatuh, mata segitiga besarnya tiba-tiba menyusut. Sisik hitam gelap di tubuhnya tiba-tiba dan anehnya mengencang. Lapisan minyak aneh berwarna hitam samar merembes keluar dari bawah sisik dan dengan cepat membungkus tubuh, Kaisar ular hitam bersayap 8, di dalamnya. Di pinggang tubuh besar, Kaisar ular hitam bersayap 8, tubuh Xiao Yan tiba-tiba muncul dalam sekejap.
Tinjunya yang ditutupi oleh api putih tebal yang tiba-tiba mengencang dan membawa kekuatan yang menakutkan seperti sambaran petir ketika menghantam dengan keras ke bawah. Pada saat ini, jubah berwarna hitam yang luas di Xiao Yan tampaknya telah menjadi sekuat baja. Bang! Tinju Xiao Yan menghantam tubuh Kaisar Ular Hitam bersayap 8. Namun, ekspresi Xiao Yan menjadi sangat jelek. Ini karena dia merasakan bahwa tubuh Kaisar Ular Hitam bersayap 8 tiba-tiba menjadi berminyak seperti loah. Meskipun tinju Xiao Yan menabrak ular, itu bergerak di sepanjang lapisan film berminyak pada tubuh binatang itu dan hanyut. Meskipun sebagian besar serangan dari pukulan ini meleset, masih ada sebagian kecil yang dengan kokoh menabrak tubuh Kaisar Ular Hitam bersayap 8. Temperatur tinggi yang terkandung dalam api putih tebal segera menyebabkan bagian kecil dari sisik ular tempat tinju itu mendarat untuk meringkuk. His! Itu menyakitkan. Rasa sakit yang hebat yang ditransmisikan dari tubuhnya menyebabkan tubuh besar, Kaisar Ular Hitam bersayap 8, tiba-tiba meringkuk. Ekor besar itu tiba-tiba berayun ke belakang dan menghantam punggung Xiao Yan dengan keras. Segera, Xiao Yan menjadi seperti bola karet saat dia dikirim terbang. Gluk! Kekuatan besar yang ditransmisikan dari punggungnya menyebabkan Xiao Yan memuntahkan seteguk darah. Sepasang sayapnya mengepak dengan cepat untuk menstabilkan tubuhnya yang mengejutkan. Ah! Bagaimanapun juga itu bukan kekuatan milikku. Sangat canggung mengendalikannya. Xiao Yan menyeka noda darah dari sudut mulutnya dan tertawa pahit di dalam hatinya. Apa kamu baik-baik saja? Hai Bodong terbang ke sisi Xiao Yan dan bertanya. Saya baik-baik saja. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Tatapannya agak cemas saat dia menatap cakrawala yang jauh. Selama periode mereka di mana Kaisar Ular Hitam bersayap 8 menahan mereka, wanita berpakaian hijau itu telah melarikan diri sampai. Seseorang tidak dapat melihat bayangannya. Apa yang kita lakukan? Meskipun dia tidak bisa membunuh kita, dengan kekuatannya sepertinya tidak sulit untuk menahan kita. Hai Bodong tertawa pahit, afinitas orang ini secara kebetulan menahan milikku. Sisik di sekujur tubuhnya memiliki pertahanan yang menakutkan. Bukankah karena Anda mengandalkan api surgawi barusan, pukulan itu kemungkinan kecil akan berpengaruh padanya. Petik 2. Xiao Yan mengatupkan giginya erat-erat, napasnya sedikit tergesa-gesa. Kami berdua tidak memiliki teknik Dou yang menakutkan dengan kekuatan penghancur yang besar. Jika kita ingin mengalahkannya, itu akan terlihat sedikit sulit. Hai Bodong menghela nafas. Xiao Yan tetap diam. Api dingin tulang adalah milik Yao Lao. Oleh karena itu, sejauh mana Xiao Yan bisa mengendalikannya masih jauh dari sefleksibel Yao Lao. Terlebih lagi, kekuatan spiritual yang membuatnya mampu bertarung dengan Dou Huang juga sepenuhnya milik Yao Lao. Semua ini tidak terkait dengan Xiao Yan. Dia hanya memainkan bagian dari titik transfer. Bahkan, ledakan oktan tidak memiliki banyak efek pada Kaisar Ular Hitam bersayap 8. Kemudian satu-satunya kartu tersembunyi yang tersisa dari Xiao Yan adalah teknik Dou kelas di Flame Splitting Tsunami. Menempatkan telapak tangannya dengan lembut di bahunya, jari Xiao Yan menyentuh penggaris besar berwarna hitam sedingin es di punggungnya. Namun, saat dia bersiap untuk menggunakan kartu tersembunyi terakhir ini, sudut matanya tiba-tiba berhenti pada Bone Chilling Flame di tangan kirinya. Pikirannya blank seketika. Setelah terdiam beberapa saat, sebuah pikiran yang agak gila diam-diam mulai muncul dengan penuh semangat dari lubuk hatinya yang terdalam tanpa menahan diri. Mungkin, ini akan lebih menakutkan. Bab 262, menggabungkan, api surgawi, api teratai Buddha yang marah. Ketika pikiran hampir gila ini muncul, itu menyebabkan Xiao Yan bergidik tanpa sadar. Namun, tidak peduli bagaimana dia menekannya, pikiran ini terus naik dan mengelilingi hatinya. Tidak peduli apa yang terjadi, dia tidak bisa membubarkannya, seperti iblis yang mengganggunya. Di bawah upaya sia-sia untuk mengusirnya, Xiao Yan secara tidak sadar dan secara bertahap menjadi terobsesi oleh pemikiran ini. Dia bergumam dalam hatinya, jika ini mungkin berhasil, kekuatan penghancurnya yang mengerikan kemungkinan tidak akan lebih lemah dari tsunami pemisah api, bukan? Selama Xiao Yan sedang berjuang, Hai Bodong menatapnya dengan tenang. Dia berasumsi bahwa yang terakhir telah menyerah. Pada saat itu, dia diam-diam menghela nafas lega. Tidak peduli apa yang terjadi, Kaisar Ular Hitam bersayap 8, ini jelas merupakan lawan yang tangguh. Hai Bodong mungkin memang menahan sesuatu, tapi dia dan King Lin tidak dekat. Karena itu,
dia tidak perlu mengambil risiko seperti itu karena seorang gadis kecil. Xiao Yan bisa mengambil inisiatif untuk menyerah bertepatan dengan keinginannya. Di sisi yang berlawanan, Kaisar Ular Hitam bersayap 8, sedikit mengayunkan ekornya yang besar. Setiap kali ekor besar itu berayun, itu akan menciptakan angin liar yang cukup kuat di langit. Bisa dibayangkan kekuatan mengerikan macam apa yang terkandung di dalam ekor besar itu. Hihi, kenapa? Apakah kamu akhirnya menyerah? Mata besar berbentuk segitiga itu melirik kedua orang di seberangnya yang tidak bergerak. Tawa, Kaisar Ular Hitam bersayap 8, seperti guntur yang menggelegar di langit tanpa istirahat. Ada baiknya kamu menyerah. Itu menyelamatkan saya dari membuang-buang kekuatan saya. Petik 2. Sambil tersenyum, Kaisar Ular Hitam bersayap 8, menoleh dan menatap cakrawala yang jauh. Dia dengan lembut bergumam, wanita lumen itu seharusnya sudah mencapai tempat yang aman. Tugas saya untuk memblokir. Mereka seharusnya sudah berakhir. Petik 2. Berbalik, Kaisar Ular Hitam bersayap 8, menatap Xiao Yan. Tawanya yang keras menahan ejekan, kalian berdua, jika kamu terlalu keras di masa depan, kamu bisa datang dan menemukanku. Aku akan menunggumu kapan saja. Hari ini, saya tidak akan bermain dengan kalian berdua. Kalau tidak, ketika wanita dari Sekte Mistik Laut dan Iblis Tua itu berkumpul, saya akan benar-benar memiliki masalah untuk pergi. Petik 2. Setelah mengatakan ini, ekor besar, Kaisar Ular Hitam bersayap 8, itu sedikit berayun. Tatapannya menatap tajam pada setiap tindakan yang dilakukan keduanya saat tubuhnya perlahan bergerak mundur. Jelas, dia yang berhati-hati tidak mau mengekspos punggungnya ke dua Do Huang. Meskipun dia mungkin bisa memblokir dua Do Huang, dia tidak bisa benar-benar mengalahkan Xiao Yan dan Hai Bodong. Di bawah jubah hitam, mata Xiao Yan menatap tajam pada Kaisar Ular Hitam bersayap 8, yang secara bertahap mundur. Pikiran bahwa Xiao Yan sedang berjuang di dalam hatinya tiba-tiba turun. Tangannya perlahan menjulur keluar dari jubah hitam. Tangan putih panjangnya seperti tangan seorang wanita dan tampaknya tidak memiliki kekuatan apapun. Melihat tindakan Xiao Yan, Hai Bodong di sampingnya bingung. Seketika wajahnya tidak yakin. Hihi, kenapa, kamu masih belum mau menyerah? Anda mungkin memiliki satu jenis, api surgawi, tetapi melihat cara Anda tampaknya Anda tidak dapat melepaskan kekuatan sejatinya. Demikian pula merasakan tindakan Xiao Yan, Kaisar Ular Hitam bersayap 8, segera menghentikan tubuhnya yang bergerak. Mata berbentuk segitiganya menatap tajam ke arah Xiao Yan dan agak kesal saat dia tertawa dingin. Mengabaikan kata-kata mengejek, Kaisar Ular Hitam bersayap 8, tangan Xiao Yan diletakkan di depannya menghadap ke langit. Dia sedikit pendiam. Api putih tebal naik di tangan kirinya. Suhu panasnya membakar udara sampai menjadi agak terdistorsi dan ilusi. Saat tangan kirinya sedikit mengencang, api berwarna putih mengerikan itu diam-diam menggeliat, memancarkan energi yang ganas. Saat matanya yang berbentuk segitiga besar menatap Xiao Yan sambil membawa beberapa ejekan. Kaisar Ular Hitam bersayap 8, tidak sedikit pun cemas. Meskipun dia sedikit takut pada api surgawi, orang berjubah hitam, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tampaknya tidak dapat dengan bebas melepaskan kekuatan yang dimilikinya. Oleh karena itu, Kaisar Ular Hitam bersayap 8, sama sekali tidak terlalu takut. Perasaan sinis pada mata berbentuk segitiga itu muncul sesaat. Namun, ketika sekelompok api berwarna hijau tiba-tiba muncul di tangan kanan Xiao Yan, matanya yang besar tiba-tiba menyusut. Emosi yang tidak diketahui dan sangat ngeri muncul di mata ular dengan cara seperti manusia. Ini juga, api surgawi. Sial, sial, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Anda bisa memiliki dua jenis, api surgawi, di tubuh Anda? Merasakan suhu mengerikan yang dipancarkan api berwarna hijau, Kaisar Ular Hitam bersayap 8, tertegun sejenak. Segera, tubuhnya yang besar meringkuk seolah-olah seseorang telah menginjak ekornya. Suaranya yang tajam rusak saat dia terengah-engah di langit. Berdiri di sisi Xiao Yan, Hai Bodong menatap api berwarna putih dan hijau yang menggeliat di telapak tangan Xiao Yan dengan wajah tertegun. Berada dalam jarak yang begitu dekat, dia secara alami dapat merasakan suhu mengerikan yang terkandung dalam dua kelompok api dengan lebih jelas. Pada saat itu, langkah kakinya tanpa sadar bergerak menjauh sebelum dia merasa tenang dan menghentikan tubuhnya. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Orang ini sebenarnya memiliki dua jenis, api surgawi.
Hai Bodong menghirup udara dingin dalam-dalam sambil menatap tangan Xiao Yan. Hatinya benar-benar kacau. Dalam pengalamannya yang kaya, dia belum pernah mendengar ada orang yang dapat memiliki dua jenis api surgawi pada saat yang bersamaan. Orang harus tahu bahwa sifat api surgawi itu sombong dan mereka memiliki kemampuan destruktif yang hebat. Dua api surgawi pada dasarnya seperti musuh dan mereka biasanya sangat tidak cocok. Jika dua jenis api surgawi ada di tubuh satu orang, Hai Bodong hanya bisa memikirkan satu jenis akhir. Itu akan menjadi akhir di mana dua bom yang sangat tidak stabil bertabrakan satu sama lain. Hasil akhirnya adalah hancur total dalam ledakan yang brilian. Hai Bodong tidak yakin mengapa Xiao Yan bisa memiliki dua jenis api surgawi pada saat yang bersamaan. Namun, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pada saat dua jenis api surgawi muncul, benih energi yang awalnya jinak di tubuh mereka tiba-tiba menjadi jauh lebih mudah tersinggung. Apa yang orang ini pikirkan untuk dilakukan dengan memanggil dua jenis api surgawi? Hai Bodong bingung saat dia berpikir dalam hatinya. Dia menatap jubah hitam yang sedikit terangkat. Wajah halus dan tampan yang terungkap di sana, tampak samar-samar memegang senyum yang agak gila. Saat ia melihat senyum di wajah Xiao Yan, Hai Bodong gemetar dingin. Perasaan tidak enak tanpa sadar muncul di hatinya. Saat sepasang sayapnya mengepak sedikit, Douqi yang sedingin es membentuk lapisan es berbentuk bulat yang membungkus dirinya. Di seberang Xiao Yan, Kaisar Ular Hitam bersayap 8, terus mengumpat sambil terengah-engah. Jelas, dia telah menerima pukulan yang cukup besar dari kenyataan bahwa Xiao Yan dapat memiliki dua jenis api surgawi. Mengabaikan, Kaisar Ular Hitam bersayap 8, yang melompat secara acak seperti loah, tatapan Xiao Yan menatap tajam kedua kelompok api surgawi yang berbeda warna. Sudut mulutnya sedikit berkedut. Sesaat kemudian, dia mengatupkan giginya. Tangannya membawa dua jenis api surgawi dan perlahan menariknya ke tengah. Brengsek, gila, gila. Orang ini pasti gila. Menonton aksi Xiao Yan ini dengan tatapan kaget, Hai Bodong dan Kaisar Ular Hitam bersayap 8 tampak saling memarahi secara aneh. Setelah mereka dimarahi, mereka berdua menarik jarak yang jauh dengan harmonis. Setelah itu, mereka menatap Xiao Yan dari kejauhan. Bajingan, jika kamu mati, siapa yang akan memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual untukku? Saat Hai Bodong mundur, dia memarahi tanpa daya di dalam hatinya. Menurut pendapatnya, meskipun Xiao Yan mampu secara bersamaan memiliki dua jenis api surgawi yang berbeda di tubuhnya, tidak mungkin dia bisa membiarkan dua jenis api surgawi yang kejam untuk bersentuhan satu sama lain dan tetap aman. Kutukan dari mereka berdua tidak menyebabkan Xiao Yan ragu-ragu. Dalam pikirannya yang gila, dia berpikir bahwa karena mantra api dapat menelan banyak api surgawi yang berbeda, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menggabungkan api surgawi ini bersama-sama. Kekuatan satu api surgawi bisa membuat Dou Huang takut. Jika dua jenis api surgawi yang berbeda menyatu, energi yang akan meletus ketika mereka bersentuhan pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Ini adalah eksperimen gila. Tentu saja, meskipun memiliki bahaya besar, jika Xiao Yan benar-benar berhasil, dia akan benar-benar memiliki keterampilan membunuh yang menakutkan yang bahkan seorang Dou Huang akan sangat takuti. Sialan, jika hal ini benar-benar berhasil, ini bisa dianggap sebagai teknik Dou unik yang saya buat sendiri, kan? Xiao Yan bergumam agak gugup di dalam hatinya. Tangannya gemetar saat api berwarna hijau dan api putih tebal perlahan mulai melakukan kontak. Bang! Seketika ketika bibit api melakukan kontak, guntur teredam seperti raungan meletus dari dalam telapak tangan Xiao Yan. Segera, tangannya terluka parah. Darah segar mengalir tak terkendali. Melihat posturnya, jika bukan karena Douqi yang melindungi tangannya, mereka kemungkinan akan hancur di tempat. Xiao Yan dengan paksa menahan rasa sakit yang ditransmisikan dari tangannya. Api berwarna putih menyelimuti mata hitam gelap kirinya sementara sisi lainnya diselimuti oleh api berwarna hijau. Hijau dan putih bergantian satu sama lain, tampak sangat aneh dan mengerikan. Mengepalkan giginya bersama-sama, Xiao Yan mengabaikan energi mengerikan yang dilepaskan dari tabrakan antara dua jenis api surgawi yang menyebabkan udara mulai terdistorsi. Tangannya sepenuhnya terfokus untuk bergerak bersama menuju pusat. Jarak antara kedua telapak tangan itu hanya setengah sentimeter. Namun,
Setengah sentimeter ini menyebabkan Xiao Yan sepenuhnya memanggil setiap utas energi di dalam sel-sel tubuhnya untuk mempertahankan kemajuan yang lambat. Kaisar ular hitam bersayap 8, menatap tajam ke arah Xiao Yan yang seperti orang gila. Meskipun dia tahu bahwa dalam situasi seperti itu, agak tidak pantas baginya untuk tetap tinggal, kecemburuannya bahwa Xiao Yan mampu memiliki dua jenis, api surgawi, pada saat yang sama, bersikeras untuk tetap tinggal. Dia ingin melihat sendiri bagaimana orang arogan ini akan bermain dengan dirinya sendiri sampai dia tidak bisa meninggalkan mayat. Di benua Douqi ini, dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa menggunakan api surgawi dengan cara seperti itu. Darah segar berulang kali mengalir keluar dari telapak tangan Xiao Yan. Api berwarna hijau dan putih mulai dikompresi secara bertahap. Namun, jelas bahwa pada saat yang sama mereka dikompresi, Xiao Yan menahan serangan balik dari dua api surgawi. Pada satu saat, Xiao Yan akhirnya mengeluarkan erangan teredam di dalam hatinya. Seteguk darah ditembakkan dan jatuh ke dalam api. Itu langsung dibakar menjadi ketiadaan. Xiao Yan mengatupkan giginya dan dengan keras kepala menatap dua api surgawi yang melilit satu sama lain. Dia mengerti dengan jelas di dalam hatinya bahwa tindakannya ini tidak diragukan lagi sangat bodoh. Namun, setelah merenung sejenak, dia masih terus berjalan dengan caranya sendiri dan melanjutkan. Hatinya memiliki obsesi yang menjadi miliknya. Sejak dia mulai berhubungan dengan Yao Lao, Xiao Yan akan selalu mengandalkan kekuatan Yao Lao setiap kali dia bertemu lawan yang tidak bisa dia kalahkan dan akhirnya lolos dari kematian. Dari sudut pandang Xiao Yan, dia tidak menyukai perasaan seperti ini. Mungkin Yao Lao tidak mengatakan apa-apa dengan mulutnya, tetapi Xiao Yan samar-samar tahu bahwa Yao Lao tampaknya juga tidak mau melihat Xiao Yan mengandalkan kekuatannya untuk melarikan diri atau bertarung setiap kali bertemu lawan yang kuat. Xiao Yan adalah orang yang gigih. Terkadang, kegigihan ini juga bisa dianggap sebagai sikap keras kepala yang ekstrim. Saat ini, Xiao Yan yang muncul di jalan buntu telah menjadi keras kepala ekstrim ini. Dalam kondisi ini, Xiao Yan benar-benar ingin mencoba apakah dia, dengan kekuatannya sendiri, dapat menciptakan sesuatu dengan kekuatan yang menakutkan yang bahkan Yao Lao akan terkejut. Di tubuh Xiao Yan, selain mantra api dan api inti teratai hijau, tidak ada hal lain yang memiliki kualifikasi atau potensi seperti itu. Setiap kali api berwarna hijau dan putih melakukan kontak sampai titik kritis, mereka akan menolak untuk terus bergabung terlepas dari bagaimana Xiao Yan mengompresnya. Sebaliknya, mengikuti dorongan kekerasan Xiao Yan yang membendung keengganannya untuk menerima situasi, energi dalam dua kelompok api secara bertahap akan menjadi kekerasan. Bang! Ledakan teredam lainnya terdengar. Bagian tangan Xiao Yan di antara ibu jari dan jari telunjuknya melompat dan terbelah. Menurunkan kepalanya ke mata bola. Listrik seperti kumpulan api yang berulang kali berkedip cahaya berwarna hijau dan putih, mata Xiao Yan sedikit menyusut. Dia tahu bahwa ini adalah pertanda tepat sebelum energi kekerasan akan meledak. Xiao Yan, sial, cepat hilangkan mereka. Jika kamu terus seperti ini, itu akan meledak. Merasakan energi alam yang kejam di sekitar Xiao Yan, Haibo Dong buru-buru memanggil. Haha, orang yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Merasakan benih energi kekerasan, Kaisar Ular Hitam bersayap 8, tertawa keras dengan cara yang sangat sombong. Xiao Yan tidak mendengarkan pendapat Haibo Dong. Matanya menatap tajam pada gugusan api putih hijau yang ganas. Perhatiannya benar-benar terkumpul di dalamnya. Pada satu saat, langit dan bumi tampak tiba-tiba menjadi sunyi. Bahkan suara angin pun menghilang. Saat ini, kehilangan tiba-tiba menyerbu mata Xiao Yan. Namun, jari-jarinya menjadi gesit, tampaknya mampu melewati dedaunan dan memetik bunga. 10 jarinya dengan cepat bergerak di sekitar gugusan api. Benang Douqi yang diedarkan dari mantra api mengalir ke dalamnya. SL, lewati daun dan petik bunga, idiom Cina. Setelah penuangan Douqi dari mantra api, kelompok api yang ganas itu perlahan-lahan menjadi sunyi. Kedua api berwarna itu sedikit bergoyang. Akhirnya, perlahan-lahan bergabung menjadi kursi teratai hijau putih seukuran telapak tangan Xiao Yan di depan tatapan terkejut Haibo Dong dan Kaisar Ular Hitam bersayap 8. Saat kursi teratai terbentuk, seluruh tubuh Xiao Yan bergetar. Dia menundukkan kepalanya dan menatap kursi teratai hijau putih di tangannya. Dengan suara lembut, dia bergumam, apakah saya berhasil? Api teratai Buddha yang marah. Petik 2. Saat suaranya jatuh,
wajah Xiaoyan dengan cepat menjadi pucat. Kehilangan di wajahnya tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, dia dengan kasar dan naluriah melemparkan kursi teratai hijau putih di tangannya ke arah Kaisar Ular Hitam Bersayap 8, yang masih sok. Kursi lotus api berwarna hijau putih diam-diam menembus udara kosong. Sepanjang jalan, itu bahkan tidak membawa angin saat melayang. Namun, cara mengambang ini menyebabkan semua sisik pada Kaisar Ular Hitam Bersayap 8 berdiri terbalik. Kursi lotus dua warna hijau putih dengan cepat melesat ke arah Kaisar Ular Hitam Bersayap 8. Namun, ketika hendak mencapai radius 20 meter dari yang terakhir, kursi lotus yang tenang tiba-tiba mulai rusuh. Kursi lotus melambat dan menyusut. Segera setelah itu membengkak dan mengikuti ini. Ledakan yang tak terkendali dan mengguncang dunia bergema di udara kosong. Bang! Energi seperti destruktif menyebar dari tempat di mana gugus itu berada. Pada saat ini, gelombang riak muncul di udara kosong. Riak-riak itu menyebar dan melewati puncak gunung yang menjulang tinggi di awan tidak jauh. Puncak gunung tiba-tiba pecah dan bagian yang retak dari gunung utama sehalus cermin. Di arah yang berlawanan sekitar 500 km dari kota Yan, dua sosok berkedip tiba-tiba berhenti di langit. Mereka tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat ke tempat di mana pandangan mereka tidak bisa dijangkau. Wajah tua yang seperti kulit pohon dan wajah cantik yang anggun dan tampak mulia ditutupi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bab 263, Kekuatan Penghancur yang Menakutkan. Api hijau putih yang cemerlang meledak di langit biru. Seperti gelombang api, itu menelan langit. Seketika, suhu seluruh area ini naik secara signifikan. Di dalam kota Yan, tak terhitung banyaknya orang mengangkat kepala mereka dengan bodoh dan menatap gelombang api mengerikan yang telah menelan langit. Meskipun jaraknya ribuan meter, gelombang api yang panas masih menyebabkan orang berkeringat deras. Kota besar itu benar-benar sunyi. Semua orang menelan air liur. Mereka di mulut kering mereka. Kepanikan menyebar dari lubuk hati mereka. Jika gelombang api ini sedikit lebih rendah di atas kota Yan, tempat ini mungkin telah dimusnahkan menjadi dataran datar. Apakah ini kekuatan penghancur Do Huang? Betapa menakutkannya. Semua orang menggigil dan mengerang lemah di dalam hati mereka. Di langit biru, gelombang api berubah menjadi riak energi saat melonjak keluar. Dengan ledakan di tengah, makhluk hidup di sekitarnya dalam batas tertentu semuanya menerima pukulan destruktif. Gelombang api hijau putih dengan santai menyebar ke radius beberapa ratus meter sebelum mereka secara bertahap mulai menghilang. Di langit, dua manusia dan seekor binatang buas telah mengalami keadaan yang mengerikan. Pukulan yang diterima oleh Kaisar Ular Hitam Bersayap 8, yang memiliki tubuh besar, tidak diragukan lagi yang paling parah di antara ketiganya karena ukuran dan posisinya yang paling dekat dengan titik ledakan. Karena gelombang api destruktif yang menyapu, lebih dari setengah sisik keras pada tubuh Kaisar Ular Hitam Bersayap 8 telah benar-benar rusak. Tubuh hitamnya memiliki darah merah cerah yang berulang kali merembes dan menetes ke bawah seolah-olah sedang hujan. Di bawah sisik yang rusak, beberapa luka mengerikan yang terlihat dengan mata telanjang memanjang keluar dan hampir menutupi seluruh punggungnya. Sekilas, seseorang tampaknya bisa melihat samar-samar tulang putih yang padat. Dari 8 sayapnya, 3 di antaranya hancur karena ledakan kasar dan sayap lainnya hanya tersisa setengahnya dengan darah segar mengalir deras. Ejekan di mata berbentuk segitiga besar tidak bisa lagi dilihat. Menggantinya benar-benar horor. Sikapnya yang terlihat menyedihkan dan mengerikan tidak lagi memiliki sedikit pun kebanggaan dan kesombongan. Di tempat yang jauh dari Kaisar Ular Hitam Bersayap 8, lapisan es yang benar-benar putih salju perlahan-lahan terbuka. Fragmen es jatuh, akhirnya memperlihatkan sosok tua dalam jubah hitam yang hampir sepenuhnya terbakar. Saat ini, wajah Haibo Dong benar-benar pucat. Sudut mulutnya masih samar-samar memiliki beberapa noda darah. Dia secara acak menyeka noda darah dengan tangannya, yang gemetar tanpa dia sadari. Dalam ledakan mengerikan beberapa saat yang lalu, Haibo Dong telah menggunakan semua kekuatan yang dimilikinya untuk membekukan lebih dari 40 lapisan-lapisan es Doqi yang keras dalam waktu yang sangat singkat. Namun, pertahanan yang tampak tangguh dan tidak bisa dihancurkan ini, tampaknya mudah dihancurkan di bawah gelombang api hijau putih yang memiliki kekuatan yang sangat merusak. Setelah gelombang api melintas, hanya lapisan terakhir dari lebih dari 40 lapisan es Doqi, yang memiliki kekuatan pertahanan luar biasa, yang tersisa. Orang gila ini, orang gila.
Dia benar-benar berani bertindak begitu ceroboh. Memikirkan nasib buruk yang akan dia alami jika pertahanannya benar-benar hancur, wajah Haibo Dong berubah menjadi hijau. Bibirnya bergetar saat suaranya yang serak dimarahi. Meskipun dia mengutuk dari mulutnya, bahkan Haibo Dong sendiri tidak menyadari bahwa beberapa ketakutan untuk pemuda yang belum genap 20 ini diproduksi jauh di dalam hatinya. Setelah putaran omelan, tatapan Haibo Dong menyapu udara dan akhirnya berhenti di tubuh Xiao Yan yang tergantung di udara tanpa ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Saat ini, lebih dari setengah jubah hitam di tubuh Xiao Yan hancur. Rompi inti laut, yang diberikan Yun Zi kepadanya benar-benar pecah pada saat ini. Sepotong besar rompi tangguh berwarna biru pucat perlahan turun, memperlihatkan tubuh Xiao Yan, yang dipanggang sampai agak merah menyala, di bawahnya. Mengepakkan sepasang sayap di punggungnya dengan lembut, Haibo Dong dengan cepat muncul di samping Xiao Yan. Dia mengamati cara Xiao Yan yang tidak sadarkan diri dan segera melirik rompi bagian dalam berwarna biru pucat. Kejutan melintas di matanya. Kekuatan pertahanan benda ini membuatnya agak terkejut. Jelas, jika Xiao Yan tidak memiliki perlindungan rompi dalam ini, dia mungkin telah terbunuh di tempat oleh ledakan mengerikan beberapa saat yang lalu. Orang gila ini, Anda benar-benar berani menggabungkan dua api surgawi bersama-sama. Sekarang, semuanya baik. Hal yang telah Anda buat adalah sesuatu yang bahkan tidak akan mengenali Anda sebagai pemiliknya. Jika kamu mati dari tanganmu sendiri, itu akan menjadi cerita yang sangat menarik. Menatap Xiao Yan yang dalam kondisi tidak diketahui nasibnya, Haibo Dong tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Telapak tangannya meraih tangan Xiao Yan dan dengan kasar memeriksanya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas. Ada harga yang harus dibayar untuk menciptakan kehancuran yang begitu mengerikan. Tubuh Xiao Yan saat ini berada di ambang kehancuran total. Ini adalah pertama kalinya Haibo Dong melihat orang yang memiliki belalang kuat seperti kehidupan ini berubah menjadi sangat lemah. Untuk pil ungu pemulihan spiritual, Anda tidak bisa mati begitu saja seperti ini. Dengan tangan mendukung Xiao Yan, Haibo Dong bergumam. Sialan, kamu pantas mati. Anda orang gila. Aku paling benci berkelahi dengan orang gila sepertimu. Sekelompok bajingan, brengsek. Di kejauhan, Kaisar Ular Hitam Bersayap 8, akhirnya memulihkan kesadarannya. Dia memarahi saat dia merasakan kondisi cedera serius yang dialami tubuhnya. Tubuhnya yang besar bergetar. Kaisar Ular Hitam Bersayap 8, jelas tahu di dalam hatinya bahwa jika bukan karena pertama kalinya Xiao Yan menggunakan teratai api hijau putih aneh yang mengakibatkan akurasi dan kontrolnya tidak tepat, saat ini dia pasti akan langsung masuk jauh ke dalam tingkat cedera serius. Jika saat itu tiba, dia paling-paling akan melihat penurunan besar dalam kekuatannya, paling buruk, mati di tempat. Mengamati, Kaisar Ular Hitam Bersayap 8, yang masih memiliki energi meskipun terluka parah, ekspresi Haibo Dong tenggelam. Dia menempatkan Xiao Yan dengan protektif di belakangnya. Afinitas es yang tersisa Doqi di tubuhnya perlahan mengalir, bersiap untuk menghadapi Kaisar Ular Hitam Bersayap 8, yang marah ini kapan saja. Namun, saat Haibo Dong bersiap untuk bertarung, Kaisar Ular Hitam Bersayap 8, hanya mengutuk dengan sangat marah sebelum mengecilkan tubuhnya, tidak berani mendekati Xiao Yan dan Haibo Dong. Setelah berhadapan dengan cara ini selama beberapa menit, sayap yang tersisa dari Kaisar Ular Hitam Bersayap 8, tiba-tiba mengepak. Segera, dia berbalik dan melarikan diri di depan tatapan terpana Haibo Dong. Sial, orang gila ini. Anggap saja aku takut padamu. Di masa depan, dimanapun orang gila ini berada, saya tidak akan pergi dan ikut bersenang-senang. Gila, benar-benar gila. Kali ini saya benar-benar membuat kerugian besar. Jika wanita itu, Lu Men, tidak meningkatkan hadiahnya, aku akan membalikkan wilayahnya. Tubuh besar, Kaisar Ular Hitam Bersayap 8, menghadap ke cakrawala dan dengan cepat terbang. Suara memaki yang dipenuhi ketakutan terus bergema di langit. Haibo Dong tercengang saat dia menatap Kaisar Ular Hitam Bersayap 8, yang sebenarnya memilih untuk melarikan diri. Dia tersesat sejenak sebelum dia segera menggelengkan kepalanya, tidak yakin apakah dia harus tertawa atau menangis. Jika dia bertarung dengan binatang unik ini, yang memiliki kekuatan bintang 6 Do Huang, dalam kondisinya saat ini, dia kemungkinan tidak akan bisa mendapatkan keuntungan. Selain itu, dia masih perlu melindungi Xiao Yan yang tidak sadarkan diri. Oleh karena itu,
Ketika dia melihat bahwa Kaisar Ular Hitam Bersayap 8 memilih untuk mundur, Haibo Dong menghela nafas lega. Ah, setelah kejadian hari ini tersebar, anak kecil ini kemungkinan akan memiliki reputasi bahkan di benua Doki. Dengan satu serangan, Anda menakuti Kaisar Ular Hitam Bersayap 8 yang keganasannya terkenal. Ini melibatkan keberanian yang bahkan iblis tua dari keluarga kekaisaran tidak memilikinya. Haibo Dong menoleh, menatap wajah pucat Xiao Yan dalam keadaan tidak sadar dan menghela nafas iri. Ah, api surgawi, yang menakutkan dan anak kecil yang gila. Setelah berseru sekali lagi untuk energi destruktif dari sebelumnya, Haibo Dong tiba-tiba menyatukan alisnya erat-erat. Dia mengangkat kepalanya dan pandangannya menyapu baik ke timur dan barat. Dari kedua tempat, dua kis yang kuat dengan cepat terbang. Apakah kedua orang itu akhirnya datang? Mendengar sikap Xiao Yan dari sebelumnya, tampaknya dia dan Sekte Misty Cloud memiliki dendam. Dalam hal ini, akan lebih baik untuk membawanya dan meninggalkan tempat ini. Haibo Dong merenung sedikit. Tatapannya menyapu sekitar dan kemudian di bawahnya. Membawa Xiao Yan, Haibo Dong mengepakkan sayap es dingin di punggungnya, mengubah tubuhnya menjadi cahaya yang mengalir dan dengan cepat melesat ke arah cakrawala. Menyusul hilangnya Haibo Dong, langit yang telah mengalami pertempuran besar yang menggetarkan jiwa ini akhirnya menjadi tenang. Namun, ketenangan hanya berlangsung selama 10 menit lebih ketika dua cahaya yang mengalir dengan cepat melesat dari arah timur dan barat. Akhirnya, mereka berhenti di lokasi di mana pertempuran besar itu terjadi. Lampu yang mengalir menghilang. Sosok manusia orang tua dan sosok manusia wanita keduanya muncul. Orang tua itu mengenakan jubah kuning biasa, kulitnya yang bagus dan sikapnya yang energi memiliki perasaan yang agak khas dan menyendiri. Saat matanya mengamati sekeliling, mereka dipenuhi dengan martabat. Wanita itu mengenakan jubah ketat berwarna emas yang dilengkapi dengan warna ungu. Rambut hitam panjangnya ditarik menjadi bentuk seperti phoenix. Seorang bangsawan yang sulit disembunyikan sedikit merembes keluar darinya. Penampilannya tenang dan indah, seperti mata air yang jernih di gunung terpencil. Pada saat yang sama, dia membuat orang-orang merasa hormat padanya karena status bawaannya yang tinggi sementara pikiran yang berdebar-debar tanpa sadar akan muncul di hati orang yang sama itu. Pemimpin Sekte Yun Yun, dalam beberapa tahun kita tidak bertemu, afinitas anginmu Doki menjadi semakin halus. Kecepatan ini adalah sesuatu yang saya yang lama tidak bisa mengejar. Mengamati wanita berjubah yang anggun, mulia dan cantik itu, lelaki tua itu tertawa. Gunung Doki yang pecah di Jialau juga menjadi semakin kuat. Dari kejauhan, Yun Yun sudah merasakan ki yang sombong itu. Wanita berjubah cantik itu tertawa. Ah, aku sedikit tua dan tidak bisa dibandingkan dengan kalian anak muda. Orang tua yang dipanggil sebagai Jialau melambaikan tangannya sambil tersenyum. Tatapannya melihat ke sekelilingnya. Ketika tatapannya menyapu puncak gunung besar yang hancur, matanya menyusut dan dia dengan lembut tersenyum, sepertinya kita berdua telah melewatkan acara besar. Sebelumnya, bukankah 4 Kido Huang yang berbeda muncul di sini? Wanita berjubah cantik itu mengerutkan kening dan bertanya. Ah, ada 2 Ki yang tampaknya bukan orang kuat dari Kekaisaran Jiama. Adapun 2 lainnya yang bertarung dengan mereka, saya tidak bisa memastikan apakah mereka adalah warga Kekaisaran Jiama atau bukan. Lagi pula, dengan wilayah yang begitu besar, beberapa orang tua lebih suka menyembunyikan diri dan tidak akan muncul sampai mereka mati. Orang tua itu tertawa. Wajahnya berangsur-angsur menjadi sedikit mendung saat dia berkata, tapi ledakan energi dari sebelumnya agak mengerikan. Saya pikir bahkan jika saya yang menghadapi ledakan energi semacam ini, saya hanya bisa berakhir dengan nasib yang terluka parah. Petik 2. Aku ingin tahu kapan orang kuat seperti ini akan muncul lagi di Kekaisaran Jiama. Jika saya memiliki kesempatan, saya ingin berkenalan dengannya. Orang tua itu berkata dengan agak menyesal. Wanita berjubah cantik itu tersenyum dan mengangguk. Matanya yang cantik menyapu tanah secara acak. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berseru pelan. Dia memberi isyarat ke tanah dengan tangannya. Segera, sepotong logam berwarna biru pucat dengan cepat melesat ke langit dan dia menangkapnya dengan kuat di tangannya. Ini adalah membalik dan melihat potongan logam biru pucat yang tampak agak familiar ini. Sesaat kemudian, wajah cantik wanita berjubah cantik itu tiba-tiba berubah. Dia tanpa sadar bergumam, rompi inti laut. Bab 264, Yao Lao jatuh dalam tidur yang dalam.
Menatap potongan logam biru pucat dengan ekspresi yang berubah, kecemasan melintas di wajah tenang dan acuh tak acuh orang ini, yang merupakan pemimpin sekte awan berkabut. Tangannya mengepal diam-diam dan jantungnya berputar berulang kali. Mengapa ada pecahan, rompi inti laut, di sekitar sini? Jangan bilang bahwa anak kecil itu juga ada di sini sekarang. Karena, rompi inti laut, telah rusak, dia seharusnya juga menerima cedera yang sangat serius. Orang ini, kenapa dia selalu muncul di manapun ada masalah? Tatapan wanita cantik berjubah yang membawa kecemasan menyapu tanah. Namun, dia tidak menemukan sedikit pun jejak yang mencurigakan. Alisnya menjadi sedikit vertikal dengan beberapa kemarahan tersembunyi di dalamnya. Pemimpin sekte Yun Yun, apa ini? Di satu sisi, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana ketika dia melihat wanita berjubah cantik itu benar-benar menunjukkan emosi seperti itu. Suaranya terkejut ketika dia bertanya, ini adalah pertama kalinya dia melihat orang ini, yang mengendalikan sekte Mystic Cloud, mengungkapkan begitu banyak emosi yang tidak biasa sekaligus. Haha, tidak apa-apa. Terkejut terbangun oleh suara lelaki tua itu, wajah cantik wanita berjubah cantik itu dengan cepat mengubur ekspresinya. Sesaat kemudian, dia memulihkan ketidakpedulian dari sebelumnya. Dia tersenyum, menyimpan fragmen rompi inti laut ke dalam cincin penyimpanannya di depan lelaki tua itu dan dengan lembut menyuarakan pendapatnya. Jialao, saya pikir kita harus menyelidiki identitas sebenarnya dari 4 Do Huang. Lagi pula, tidak mungkin 2 Do Huang dari kerajaan lain memasuki kekaisaran Jia Ma hanya untuk tur. Petik 2. Mendengar ini, lelaki tua itu segera menatap wanita berjubah cantik itu dengan agak aneh. Karakternya tampaknya bukan seseorang yang tertarik pada hal-hal seperti itu. Apa sebenarnya fragmen logam itu dari sebelumnya? Keraguan melintas di hati lelaki tua itu. Sebagai penjaga keluarga kekaisaran-kekaisaran, penyelidikan orang-orang kuat dari luar kekaisaran ini adalah bagian dari tugasnya. Dia awalnya ingin membuka mulutnya dan meminta sekte Mystic Cloud untuk juga membantu pada saat yang sama. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan membuka mulutnya terlebih dahulu. Karena itu, lelaki tua itu hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia membantu memindahkan barang-barang sambil tertawa, sama saja. Di bawah kita adalah kota Yan. Markas besar klan Mo secara kebetulan ada di sini. Ayo pergi dan kumpulkan beberapa informasi dulu. Mata cantik wanita berjubah cantik itu bergeser ke arah kota di bawah dan dia tersenyum. Segera, dia memilih untuk turun di luar kota Yan. Di belakangnya, lelaki tua itu mengikuti dengan langkah mantap. 3 hari kemudian, di Rock Desert City, markas Desert Metal Mercenary Company. Aroma cendana yang samar menyelimuti ruangan yang sunyi, menyebabkan jiwa orang merasa agak nyaman dan mabuk. Di tempat tidur di sudut ruangan, berbaring seorang pria muda yang matanya tertutup rapat. Interval antara setiap napas lemah sangat panjang, sehingga orang lain tanpa sadar merasa bahwa napasnya tiba-tiba berhenti, menciptakan akhir yang paling tragis. Ketika pemuda itu terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur, dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada orang-orang yang mondar-mandir di sekelilingnya. Lama kemudian, beberapa desahan lembut terdengar dan kemudian perlahan menghilang. Setelah beberapa kali pintu dibanting tertutup, jari pria muda di tempat tidur, yang seperti orang mati, tiba-tiba bergetar lembut. Beberapa saat kemudian, napasnya yang lemah akhirnya menjadi sedikit lebih kuat. Beberapa saat kemudian, bulu matanya bergetar dengan lembut. Kelopak matanya berjuang saat terbuka sedikit. Cahaya lampu lembut samar merembes melalui matanya. Tangan Xiao Yan tiba-tiba mengencang saat dia melakukan yang terbaik untuk mengalihkan pandangannya. Setelah benar-benar mengukur ruangan yang tampak agak akrab ini, dia akhirnya menghela nafas lega. Seluruh tubuhnya lemah dan kelelahan saat dia berbaring di ranjang empuk tanpa memiliki kekuatan sedikit pun untuk bergerak. Xiao Yan menarik dan menghembuskan napas sedikit. Ketika pikirannya benar-benar terjaga saat gelombang ingatan dengan cepat menyerbu keluar dari bagian terdalam pikirannya, menyebabkan Xiao Yan mengingat proses dari seluruh masalah. Kurasa aku terluka. Mengingat rasa sakit yang hebat yang dia rasakan ketika nyala api yang merusak menyapu, Xiao Yan tertawa pahit. Dia dengan lembut menghirup seteguk udara yang membawa sedikit aroma cendana. Ketika kepalanya sedikit lebih jernih, dia perlahan menutup matanya dan membiarkan pikirannya secara bertahap turun ke tubuh bagian dalamnya. Saat pikirannya turun ke tubuhnya, kondisi tubuh bagian dalam yang bobrok yang menyebabkan Xiao Yan tercengang, segera muncul di mata pikirannya.
Mengamati tubuh bagian dalamnya, yang dihancurkan secara paksa oleh energi yang menakutkan, hati Xiao Yan tiba-tiba tenggelam. Meskipun dia bisa menebak bahwa lukanya serius, dia tidak menyangka bahwa keseriusannya itu benar-benar mencapai sejauh itu. Jika orang lain yang memiliki kondisi menyedihkan saat ini di mana tubuhnya berada, hanya ada satu nasib untuknya. Itu benar-benar menjadi cacat. Ini akan menjadi banyak masalah. Xiao Yan bergumam pahit di dalam hatinya. Pikirannya mengikuti jalur Qi yang hancur dan perlahan mengalir. Akhirnya, itu tiba di pusaran di perut bagian bawahnya. Mengamati bagian dalam pusaran yang hanya memiliki beberapa tetesan energi cair berwarna hijau yang tersisa, dia menghela nafas dalam hatinya. Ini hanya memperburuk keadaan. Di tengah pusaran, cahaya kecil bergoyang sedikit. Dalam cahaya itu menyembunyikan kartu truf terbesar Xiao Yan, Green Lotus Core Flame. Namun, Xiao Yan saat ini tidak berani mundur dan menyebarkan gumpalan api hijau. Saat ini, jalur Qi di tubuhnya sudah mencapai titik kritis. Dia tidak ragu bahwa jika ada orang yang memukul tubuhnya dengan keras, dia akan benar-benar tamat. Dengan perasaan berat, Xiao Yan menarik pikirannya dari tubuhnya dan perlahan membuka matanya. Dia tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Xiao Yan menatap kosong ke langit-langit untuk beberapa saat sebelum jantungnya tiba-tiba bergetar sedikit. Sejak dia bangun sampai sekarang, dia merasa ada sesuatu yang hilang. Sekarang, dia akhirnya ingat. Sebenarnya tidak ada aktivitas dari Yao Lao. Mengingat hal ini, ekspresi Xiao Yan segera menjadi sangat jelek. Hatinya buru-buru memanggil, "Guru! Guru!" Teriakan itu berlangsung selama beberapa menit tetapi dia tidak menerima tanggapan sedikit pun. Seolah-olah suaranya adalah batu yang tenggelam di lautan luas. Hati Xiao Yan mulai tenggelam lebih jauh saat waktu yang dibutuhkan Yao Lao untuk merespons semakin lama. Apakah sesuatu terjadi? Sudut mulut Xiao Yan berkedut. Dia tiba-tiba merasa mulutnya benar-benar kering. Perasaan panik diam-diam menyebar dari dalam hatinya. Kepanikan semacam ini mirip dengan kepanikan yang diciptakan ketika jeniusnya saat itu berubah menjadi makhluk yang tidak berguna dalam semalam. Sejak dia dan Yao Lao berkenalan satu sama lain, hati Xiao Yan akan terasa sangat mantap dan pasti selama yang pertama masih ada. Ini karena terlepas dari apa yang terjadi, Xiao Yan jelas bahwa selama Yao Lao ada, yang terakhir pasti tidak akan membiarkannya benar-benar mati. Namun, saat ini, tiba-tiba tidak ada berita tentang Yao Lao. Hal ini menyebabkan Xiao Yan yang selama ini mengandalkannya benar-benar merasa panik, yang sulit ia sembunyikan. Xiao Yan menggigit bibirnya erat-erat saat dia menggunakan semua kekuatan di tubuhnya untuk mengangkat telapak tangannya. Ketika dia melihat cincin tua yang sangat aman, berwarna hitam, di jarinya, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia melakukan yang terbaik untuk menekan kepanikan di hatinya dan sekali lagi menutup matanya. Kekuatan spiritual terjerat bersama di depan tubuhnya untuk membentuk seutas benang. Setelah itu, ia menyentuh cincin berwarna hitam. Ketika kekuatan spiritualnya baru saja menyentuh cincin berwarna hitam, kekuatan hisap yang sangat besar meletus dari dalamnya. Pada saat itu, Xiao Yan tidak punya waktu untuk melawannya dan itu menyedotnya ke dalam cincin berwarna hitam. Perasaan dari kekuatan spiritualnya pada awalnya benar-benar gelap. Dengan cepat mengikuti ini, itu muncul di dalam penutup lingkaran yang dipenuhi dengan cahaya putih. Di dalam sampul, sosok kabur Yao Lao tergantung di udara, tersenyum saat dia menatap gumpalan kekuatan spiritual kecil Xiao Yan yang lemah ini. "Anak kecil, kamu akhirnya bangun." Yao Lao melayang lebih dekat ke Xiao Yan saat dia berkata sambil tersenyum. "Guru, apakah kamu baik-baik saja?" Melihat sosok Yao Lao, beban berat di hati Xiao Yan menjadi berkurang. Namun, meskipun hatinya menjadi sedikit lebih ringan, Xiao Yan tidak bodoh. Di masa lalu, ketika Yao Lao berbicara dengannya, dia bisa langsung berbicara di dalam hatinya. Saat ini, di sisi lain, dia harus memasukkan cincin berwarna hitam untuk dapat berbicara. Dari sini, dia dapat mengatakan bahwa situasi Yao Lao tidak akan terlalu baik. "Aku akan memberitahumu kabar baik dan kabar buruk." Yao Lao tersenyum. Telapak tangannya menepuk sosok manusia ilusi yang Xiao Yan gunakan untuk menciptakan kekuatan spiritualnya. Dengan senyum senang, Yao Lao berkata, "Kabar baiknya adalah aku sangat mengagumimu. Angry Buddha Lotus Flame, yang Anda buat memiliki kekuatan destruktif yang bahkan membuat saya takjub. Di masa depan, jika Anda dapat membuatnya dengan sempurna,
Saya pikir Anda seharusnya tidak memiliki lawan dengan kelas yang sama seperti Anda yang bisa mengalahkan Anda. Wajah Xiao Yan tidak memiliki kegembiraan. Angry Buddha Lotus Flame memang memiliki kekuatan yang besar tetapi harga penggunaannya juga sama menakutkannya dan sulit diterima. Adapun kabar buruknya, mungkin kamu sudah menemukan bagian dalam tubuhmu yang rusak sampai benar-benar berantakan. Yao Lao tersenyum dan bertanya. Ya, ini sangat serius. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan menghela nafas, pada dasarnya, ini akan berantakan. Haha, cederanya mungkin serius, tetapi selama kamu memulihkan diri dengan benar, itu akan pulih secara bertahap. Saya sudah memperbaiki program pemulihan. Nanti, saya akan menyampaikannya kepada Anda. Selama Anda melakukan sesuai dengan apa yang saya katakan, Anda akan kembali ke kondisi puncak Anda. Yao Lao berkata sambil tersenyum. Bagaimana denganmu guru? Xiao Yan yang sensitif mendengar nada Yao Lao yang sedikit tidak selaras dan dia buru-buru bertanya. Ini mungkin adalah berita buruk terbesar. Meskipun Anda telah berhasil menciptakan pesta eksplosif yang bisa disebut sempurna, itu telah mengekstrak hampir 70% dari kekuatan spiritual saya. Menambahkan ini pada kebutuhan untuk melindungimu dalam gelombang api terakhir, kekuatan spiritualku hampir sepenuhnya habis. Yao Lao tersenyum pahit dan menjawab. Mendengar ini, ekspresi Xiao Yan berubah drastis. Sosok manusia ilusi yang terbentuk dari aglomerasi kekuatan spiritualnya tiba-tiba berfluktuasi. Jangan khawatir, meskipun kekuatan spiritual saya benar-benar habis, itu tidak berarti bahwa itu tidak dapat dipulihkan. Saya hanya perlu tertidur lelap untuk jangka waktu tertentu seperti yang saya lakukan di masa lalu. Yao Lao dengan lembut menatap Xiao Yan yang menggigit bibirnya erat-erat dan berkata sambil tersenyum, selama periode waktu di masa depan, guru mungkin tidak lagi dapat terus melindungimu. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk segalanya. Mengamati Yao Lao yang tersenyum damai, mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi jauh lebih merah. Dia memegang tinjunya erat-erat dan berkata dengan suara serak yang lembut, maaf, guru. Xiao Yan tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa jika dia tidak begitu bertekad untuk memiliki caranya sendiri dan menggabungkan api surgawi, kekuatan spiritual Yao Lao pasti tidak akan sepenuhnya terserap. Dia juga tidak perlu tertidur sekarang untuk memulihkan kekuatannya. Haha, kamu tidak perlu merasa menyesal. Saya hanya akan memasuki tidur untuk jangka waktu tertentu dan tidak sepenuhnya lenyap. Saya sangat puas dengan Angry Buddha Lotus Flame yang telah Anda buat. Muridku memang berbeda dari orang biasa. Yao Lao menepuk bahu Xiao Yan dan tertawa. Baiklah, kekuatan spiritual yang tersisa akan dikonsumsi sepenuhnya. Kamu harus pergi. Adapun masalah tentang King Lin, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Bahwa Lumen tidak akan memperlakukannya seperti klan Mo. Anda dapat yakin. Tubuh Yao Lao tiba-tiba menjadi lebih kabur saat dia melambai pada Xiao Yan dan berkata. Guru, hati-hati. Lutut Xiao Yan perlahan berlutut di ruang kosong. Matanya merah saat kepalanya menghadap Yao Lao dan terjatuh dengan keras. TL, tindakan berlutut dan menundukkan kepala ke tanah adalah bentuk penghormatan tertinggi yang bisa diberikan seseorang. Yao Lao senang saat dia menatap Xiao Yan, yang telah mengalami pergantian peristiwa ini dan benar-benar terbebas dari diri mudanya yang lembut di masa lalu. Dia tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tubuh ilusinya akhirnya dan secara bertahap menghilang dari lingkaran cahaya. Rekan kecil, saya berharap ketika saya akhirnya bangun, saya akan dapat melihat seorang murid yang telah sepenuhnya menjadi orang yang kuat. Saya telah menyimpan beberapa Bone Chilling Flame di dalam ring. Selama krisis, Anda dapat menggunakannya. Selain itu, sejak saya mengenal Anda sampai sekarang, saya sangat puas dengan Anda. Tawa samar yang mengandung beberapa harapan perlahan terdengar di dalam lingkaran cahaya dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Xiao Yan perlahan berdiri. Dia menatap lingkaran cahaya yang kosong dan menghela nafas dengan sedih. Mulai sekarang, dia harus menghadapi seluruh kata ini sendirian. Bab 265, Mengandalkan Diri Sendiri. Di kamar yang bersih, pemuda di tempat tidur perlahan membuka matanya. Kepahitan dan kesedihan muncul di wajahnya. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dengan lembut. Sementara Xiao Yan menatap langit-langit dengan linglung, informasi tiba-tiba berkerumun di benaknya. Namun, dia tidak merasa panik karena ini. Berbaring di tempat tidur, Xiao Yan membiarkan informasi itu mengalir ke pikirannya sesuka hati.
Itu lama kemudian sebelum dia mulai membaca sedikit bantuan terakhir yang telah disiapkan Yao Lao untuknya sebelum Yao Lao tertidur. Xiao Yan perlahan selesai melihat program pemulihan secara detail. Di akhir informasi, ada formula obat untuk pil obat tingkat 5 bernama, pil pemulihan spiritual ungu. Jelas, Yao Lao khawatir bahwa begitu dia tertidur, Xiao Yan tidak akan mampu menekan Hai Bo Dong dengan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, dia secara khusus mentransfer formula obat, memungkinkan Xiao Yan melakukan yang terbaik untuk mencari bahan obat yang diperlukan dalam waktu 1 tahun untuk meyakinkan Hai Bo Dong. Guru, yakinlah bahwa saya akan memikirkan cara untuk memungkinkan Anda memulihkan kekuatan spiritual Anda dengan cepat. Informasi yang dipenuhi dengan usaha dan perhatian Yao Lao ini telah menyebabkan hidung Xiao Yan terasa sakit. Tinjunya mengepal saat dia dengan lembut menggumamkan kata-kata itu. Menghirup udara dalam-dalam yang mengandung aroma cendana, perasaan Xiao Yan berangsur-angsur menjadi tenang. Kepalanya berguling saat dia berpikir dalam-dalam. Sekarang setelah Yao Lao tertidur, dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk segalanya. Setelah kehilangan Yao Lao sebagai kartu asnya, Xiao Yan juga kehilangan kemampuan untuk menekan Hai Bo Dong. Meskipun tubuh Hai Bo Dong mengandung racun api tersembunyi yang ditinggalkan Yao Lao, benda itu adalah sesuatu yang hanya bisa diaktifkan oleh Yao Lao. Sekarang Yao Lao telah tertidur lelap, itu menjadi sama sekali tidak berguna. Adapun, pil pemulihan spiritual ungu, itu adalah pil obat tingkat 5. Kemampuan Xiao Yan tidak cukup untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, bahkan kondisi terakhir yang dapat mengendalikan Hai Bo Dong ini juga telah kehilangan keefektifannya. Jika pengetahuan tentang dia telah kehilangan beberapa pengekangan ini diperoleh oleh Hai Bo Dong, kemungkinan perjanjian 1 tahun akan dihapuskan secara paksa. Ada juga kemungkinan bahwa Hai Bo Dong juga akan dengan paksa merebut kembali fragmen peta dari tangannya. Meskipun dugaannya agak kasar, Xiao Yan jelas bahwa kerja sama mereka selalu dibangun di atas prasyarat bahwa kekuatan kedua belah pihak tidak berjauhan. Terlepas dari apa yang terjadi, Xiao Yan tanpa Yao Lao bertindak sebagai pelindung harus merencanakan skenario terburuk. Saat ini, dengan kekuatannya sendiri, Xiao Yan hanya bisa mengeluarkan Green Lotus Core Flame. Meskipun Yao Lao telah mengatakan bahwa dia telah meninggalkan beberapa Bone Chilling Flame di cincin penyimpanan untuk digunakan Xiao Yan tidak memiliki keberanian untuk menggunakan Angry Buddha Lotus Flame yang membutuhkan 2 jenis Heavenly Flame untuk kedua kalinya setelah mencobanya sekali. Lagi pula, itu terlalu menakutkan. Untuk pertama kalinya, Xiao Yan bisa mendapatkan perlindungan dari Yao Lao, tapi bagaimana dengan yang kedua kalinya? Jika sesuatu yang buruk terjadi, dia mungkin benar-benar dibakar sampai mati oleh teknik yang dia ciptakan. Memikirkan banyak masalah yang ditimbulkan oleh tidur Yao Lao, Xiao Yan merasakan sakit kepala saat dia menggelengkan kepalanya. Namun, setelah memikirkan cara ini secara mendalam, dia dengan tegas mengingat beberapa hal yang perlu dia lakukan. Yang pertama adalah apapun yang terjadi, dia tidak boleh membiarkan Hai Bo Dong tahu bahwa dia tidak bisa lagi memiliki kekuatan Do Huang. Pada saat yang sama, dia juga tidak boleh membiarkan Hai Bo Dong tahu bahwa dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil pemulihan spiritual ungu. Kedua, dia harus memikirkan segalanya untuk mencari hal-hal alami dan unik yang dapat dengan cepat memulihkan kekuatan spiritual. Selama Yao Lao bisa bangkit sekali lagi, maka masalah laten ini tidak akan bisa meletus. Setelah dengan tegas mengingat 2 hal terpenting yang harus dilakukan di dalam hatinya, Xiao Yan menghela nafas lega. Dia berjuang untuk duduk dan bersandar dengan lembut di sandaran tempat tidur. Telapak tangannya terbuka dan benda halus sedingin es tiba-tiba melingkari tangannya. Dibelit-belit oleh benda sedingin es yang halus ini, hati Xiao Yan bergetar saat dia lengah. Tangan kirinya dengan kasar menarik selimut. Begitu selimut dibuka, seekor ular kecil berwarna 7 warna terlihat melilit di lengannya. Tampaknya merasakan cahaya yang menyinarinya, ia mengangkat lehernya yang panjang. Mata ular ungu pucatnya menatap kosong ke arah Xiao Yan. Sesaat kemudian, kasih sayang muncul di mata ular itu dan mau tidak mau menggunakan kepalanya untuk menggosok lengan Xiao Yan. Mata Xiao Yan menyaksikan piton menelan surgawi ini. Karena evolusinya, tubuh 7 warna yang dia perhatikan telah menjadi warna yang jauh lebih dalam dibandingkan sebelumnya. Ketika dia melihat kasih sayang yang sangat mirip manusia di matanya, hati Xiao Yan, yang menjadi jauh lebih berat setelah Yao Lao tertidur lelap, tiba-tiba menjadi jauh lebih santai.
Kegembiraan yang cemerlang dan tak terkendali memenuhi wajahnya. Dia dengan hati-hati membawa ular kecil 7 warna dengan kedua tangan. Dia membuka mulutnya, tersenyum dan memberinya ciuman besar. Dengan suara lembut, dia berkata, "Sayang yang baik, kamu telah bangun pada waktu yang paling tepat." Yao Lao telah memberitahunya sebelumnya bahwa, Seven Colored Heaven Swallowing Python, akan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Do Huang setelah evolusi ini. Meskipun ini mungkin masih memiliki jarak ke Do Huang, Xiao Yan tidak lupa bahwa di dalam Heaven Swallowing Python ada roh yang lebih menakutkan, Ratu Medusa. Meskipun saat ini Ratu Medusa tidak dapat muncul karena dia ditekan oleh kesadaran Heaven Swallowing Python, Xiao Yan dengan jelas memahami bahwa begitu kehidupan Heaven Swallowing Python terancam, wanita menakutkan yang pernah menyegel Hai Bo Dong selama beberapa dekade akan sekali-sekali lagi menerobos penindasan Heaven Swallowing Python, dan dengan paksa mengendalikan tubuhnya. Oleh karena itu, selama Xiao Yan mampu merawat hubungannya dengan Heaven Swallowing Python, menjadi hubungan yang sangat intim, Medusa Ratu dalam tubuh Heaven Swallowing Python akan menjadi penyelamatnya jika Hai Bo Dong benar-benar melakukannya, nyalakan dia secara tiba-tiba di masa depan atau jika dia berada di titik di mana kematian sudah dekat. Memikirkan pentingnya Heaven Swallowing Python baginya di masa depan, mata yang digunakan Xiao Yan untuk melihatnya jelas menjadi lebih hangat. Telapak tangannya dengan lembut menggosok sisiknya yang halus saat dia mengeluarkan sebotol Amethyst Winged Lion Bird Essence. Melihat penampilan Amethyst Winged Lion Bird Essence, mata ungu pucat dari Seven Colored Heaven Swallowing Python segera menjadi cerah. Ekornya berulang kali bergesekan dengan Xiao Yan saat mulutnya mengeluarkan suara mendesis yang mendesak. Melihat bahwa godaan Amethyst Winged Lion Bird Essence telah tumbuh bukannya melemah, Xiao Yan menghela nafas lega. Pada saat yang sama, hatinya agak bersukacita. Jika bukan karena fakta keberuntungan bahwa dia memiliki makanan yang paling disukai, Heaven Swallowing Python, ini, kemungkinan akan jauh lebih sulit baginya untuk memiliki hubungan yang begitu intim dengannya. Xiao Yan dengan hati-hati menggunakan batang giok kecil yang berlubang di tengahnya untuk menyedot beberapa tetes Amethyst Essence. Setelah itu, dia menuangkannya ke mulut Heaven Swallowing Python. Dia melihat cara yang lucu, di mana Python mengisap esensi dengan mata tertutup dan tidak bisa menahan senyum. Dia kemudian mengembalikan Amethyst Essence dengan benar dan meletakkan Heaven Swallowing Python yang puas di sisi bantalnya. Setelah merenung sejenak, dia mengeluarkan obat penyembuhan tingkat rendah yang memiliki sifat obat yang sangat lembut dan perlahan menelannya. Dia kemudian menutup matanya dan merasakan energi lembut yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Sudut mulutnya sedikit berkedut. Meskipun energi murni ini sangat lembut, ketika sedang memperbaiki jalur Qi yang hampir bobrok, gelombang rasa sakit yang berkedut masih dipancarkan. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya pada tingkat kerapuhan jalur Qi-nya saat ini. Dia membiarkan energi lembut itu benar-benar habis dan sedikit lebih banyak energi perlahan muncul di tubuhnya, ketika Xiao Yan memejamkan matanya. Suara kaca dari pintu kamar terbuka tiba-tiba terdengar di dalam ruangan. Beberapa sosok manusia yang sedang membicarakan sesuatu dengan suara lembut berjalan dengan lembut. Setelah melihat Xiao Yan yang telah duduk di tempat tidur, mereka sejenak hilang. Segera, mereka menerkam dengan kegembiraan liar yang terlihat di wajah mereka. Xiao Yanzi, kamu akhirnya bangun. Kamu sudah tidak sadarkan diri selama 5 hari. Xiao Li yang paling cepat terburu-buru tertawa terbahak-bahak. Apakah ini benar-benar sudah 5 hari? Mendengar ini, Xiao Yan terdiam. Segera, dia tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Ding tersenyum dan berjalan ke depan. Tatapannya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia bertanya. Untuk saat ini, aku tidak akan mati. Xiao Yan menarik sudut mulutnya dan menjawab sambil tersenyum. Rekan kecil ini benar-benar menyembunyikan keterampilannya yang sebenarnya. Saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar akan membunuh penatua pertama dari klan Mo. Xiao Li menepuk paha Xiao Yan dan tertawa. Haha, Pak Tua Hai yang memberi tahu kami. Tapi hanya kami dua bersaudara yang tahu tentang ini. Kami tidak menyebarkan apa yang kami dengar kepada orang lain. Ketika Xiao Ding yang berdiri di samping melihat keterkejutan Xiao Yan, dia menunjuk Hai Bo Dong yang tersenyum tapi diam dan menjelaskan. Hai Tua, terima kasih banyak. Jika Anda tidak menyelamatkan saya kali ini, saya mungkin benar-benar sudah mati. Xiao Yan menatap dalam-dalam pada pria tua di belakang Xiao Ding.
Tanpa Yao Lao sebagai kartu asnya, Xiao Yan untuk pertama kalinya menyadari bahwa seorang Do Huang sebenarnya mampu memberikan tekanan yang begitu kuat kepada orang lain. Hehe, itu sesuatu yang hanya membutuhkan sedikit usaha. Tapi saudara Xiao Yan benar-benar membuatku merasa kagum. Ledakan yang kamu buat hari itu, tes-tes, terlalu mengerikan. Hai Bodong hanya tersenyum dan melambaikan tangannya saat berhadapan dengan ucapan terima kasih Xiao Yan. Dia kemudian mengangkat ibu jarinya ke arah Xiao Yan. Kekaguman dalam tawanya bukanlah suatu tindakan. Hanya saja kepalaku tiba-tiba menjadi panas. Xiao Yan dengan pahit tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tahu saat itu, pikiranmu sedang memanas. Orang normal pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Hai Bodong bercanda. Tatapannya menyapu tubuh Xiao Yan dan berkata dengan cemberut, cederamu tampaknya cukup serius, bukan? Haha. Selama aku masih memiliki sisa nafas, aku akan bisa membiarkan diriku menjadi lebih ulet daripada kecoa. Xiao Yan tertawa samar. Kamu bahkan bisa memiliki dua hal semacam itu. Saya tidak meragukan Anda ketika Anda mengatakan ini. Melihat sikap Xiao Yan yang tidak peduli dengan luka-lukanya, Hai Bo Dong menganggukkan kepalanya. Orang ini benar-benar memiliki terlalu banyak kartu tersembunyi. Setelah mengucapkan beberapa kata sopan kepada Hai Bong Dong, Xiao Yan menoleh dan membacakan 10 bahan obat plus untuk Xiao Li dan Xiao Ding. Dia kemudian mengatakan kepada mereka untuk segera membantunya mengumpulkan mereka. Begitu dia mengirim mereka berdua dengan matanya, Xiao Yan sekali lagi mengalihkan pandangannya ke Hai Bodong. Dia tersenyum sedikit dan mengeluarkan pena dan kertas dari cincin penyimpanannya. Di bawah tatapan ragu Hai Bodong, dia menulis beberapa nama yang sekilas, orang akan tahu bahwa itu adalah bahan obat yang langka. Hai tua, dengan bantuan ini untuk menyelamatkanku, aku tidak perlu lagi bersikap formal denganmu. Beberapa bahan obat ini adalah bahan obat utama yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil pemulihan spiritual ungu. Saya akan menyerahkannya kepada Anda. Kapanpun Anda berhasil menemukan salah satu dari mereka, pikirkan segala cara untuk mendapatkannya. Setelah Anda menemukan semua bahan obat, saya akan mulai membantu Anda memperbaikinya. Xiao Yan menyerahkan kertas itu kepada Hai Bodong sambil tersenyum dan berkata. Mendengar ini, Hai Bodong sejenak bingung. Mengikuti dengan cepat adalah kegembiraan tak terkendali yang muncul di wajah lamanya. Tangannya sedikit gemetar saat menerima secarik kertas. Dia dengan hati-hati mengingat semua bahan obat yang tertulis di atasnya sebelum dengan serius menyimpan kertas itu. Dia menangkupkan tangannya, menjabatnya di Xiao Yan dan dengan tulus berkata, Saudara Xiao Yan, setelah Anda memperlakukan saya dengan kejujuran seperti itu, saya yang lama sangat berterima kasih. Karena aku, Hai Bodong, telah mengatakan bahwa aku akan melindungimu selama setahun, aku pasti akan menepati janjiku. Anda dapat memulihkan diri dengan nyaman. Selama periode waktu ini, bahkan jika pemimpin sekte dari sekte awan berkabut datang, aku yang lama akan terus membelamu. Menatap Hai Bodong yang harga dirinya melambung tinggi, Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Keputusannya untuk memberikan beberapa nama bahan obat dari formula obat kepada Hai Bodong memang merupakan pilihan yang bagus. Dia mampu menenangkan Hai Bodong dan juga bisa mendapatkan kepercayaan darinya. Selanjutnya, saya perlu menggunakan semua kekuatan saya untuk memulihkan diri. Tidak akan lama sampai perjalanan ke Mystic Cloud Sect yang hanya 2 bulan lagi, Xiao Yan bergumam pelan di dalam hatinya sambil bersandar lembut di ranjang.